Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang anak yang baik tentu menginginkan dapat berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak terbatas apakah mereka masih hidup atau telah meninggal dunia. Bahkan sejumlah riwayat menyebutkan bahwa berbuat baik atau berbakti kepada orang tua jauh lebih sulit dilakukan ketika merasa telah meninggal dunia dibandingkan saat masih hidup. Berikut ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai bentuk bakti ketika orang tua telah meninggal dunia adalah seperti mendoakan mereka, bergaul dengan kerabat orang tua, beramal soleh, dan yang lainnya. Namun di samping itu ada juga larangan yang hendaknya dihindari oleh seorang anak saat orang tuanya telah meninggal dunia. Ini karena jika seorang anak melakukan hal tersebut, maka orang tua akan merasakan kesedihan dan rasa malu yang mendalam di akhirat atau di alam kubur. Hal tersebut tertulis jelas dalam Al-Wa'dul Haq yang dikutip oleh Dr. Umar Abdul Kafi, di mana Rawabah bin Abdullah menuturkan, "Setiap kali melakukan kebaikan, aku melihat ayahku tersenyum di dalam mimpiku." Beliau berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakanmu dengan kebaikan. Engkau telah memuliakan aku di antara para penghuni kubur." Beberapa saat kemudian Rawabah absen dalam kebaikan dan justru lebih banyak melakukan perbuatan yang tidak berpahala dan perbuatan dosa. Rawabah pun melihat kondisi ayahnya dalam keadaan yang berbeda. "Tak kala aku terjerumus dalam perbuatan buruk," tutur Rawahah bin Abdullah, "aku melihat ayahku menggigit jari jemarinya." Beliau bertutur, "Engkau telah membuatku sedih, anakku. Jangan kau ulangi lagi, karena aku tidak berani bertemu dengan para penghuni kubur lainnya lantaran rasa malu." Karenanya jika tidak ingin mempermalukan orang tua di alam kubur, berbuatlah hal yang baik dan mendatangkan pahala, serta hindarilah perbuatan yang sia-sia ataupun dosa. Berikut ini cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Suatu hari Abdullah bin Zaid, seorang perawi masyhur yang banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, bermimpi melihat semua kuburan terbuka dan semua penghuninya keluar dari kuburnya. Masing-masing dari mereka dilihatnya membawa nampan yang berisi cahaya. Lalu ia melihat seorang laki-laki keluar dengan tangan hampa, wajahnya memelas dan ia tidak membawa apapun di tangannya. Melihat kejadian tersebut, Abdullah bin Zaid heran, kemudian bertanya pada laki-laki itu, "Assalamualaikum wahai penghuni kubur, apa yang telah terjadi padamu? Mengapa kamu tidak membawa nampan yang bercahaya seperti mereka?" Mayat itu menjawab, "Waalaikumsalam. Mereka semua memiliki anak dan keluarga yang selalu mendoakan dan bersedekah atas nama mereka. Nampan yang bercahaya itu merupakan pahala doa-doa dan sedekah yang mereka kirimkan. Sementara aku, walaupun aku memiliki anak, namun anakku tidak pernah mendoakanku, apalagi bersedekah untukku. Oleh karena itu, aku tidak mempunyai cahaya, dan itu membuat aku malu pada teman-temanku." Ketika Abdullah bin Zaid terbangun, ia segera bergegas untuk menemui anak dari mayat penghuni kubur tersebut dan menceritakan apa yang telah terjadi dengan orang tuanya. Setelah Abdullah bin Zaid menyelesaikan cerita dalam mimpinya dan menasihatinya,
Maka berkatalah anak itu, "Terima kasih wahai Syekh atas nasihatmu. Mulai saat ini aku akan bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatanku dulu." Sejak peristiwa itu, anak yang telah beranjak dewasa itu selalu berdoa dan bersedekah untuk orang tuanya. Pada saat yang sama, selang beberapa tahun kemudian, Abdullah bin Zaid bermimpi hal yang sama. Akan tetapi dia melihat laki-laki yang tiada membawa nampan, kini telah membawanya, bahkan cahayanya melebihi yang lainnya. Mayat tersebut berkata, "Wahai Abdullah bin Zaid, semoga Allah membalas kebaikanmu karena nasihatmu. Anakku pun selamat dari neraka, dan aku tidak malu lagi terhadap tetanggaku berkat doa dan sedekah yang selalu dikirimkan anakku kepadaku." Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya ibu dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu meninggal dunia, sedangkan Sa'ad pada saat itu tidak berada di sisinya. Kemudian Sa'ad mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, sedangkan aku pada saat itu tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya?" Rasulullah SAW menjawab, "Iya, bermanfaat." Kemudian Sa'ad mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Kalau begitu aku bersaksi padamu bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan untuknya." Hadis riwayat Bukhari. Setidaknya ada 6 hal yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua ketika mereka berdua atau salah satunya telah meninggal dunia. Yang pertama, mendoakan kedua orang tua. Yang kedua, banyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua. Yang ketiga, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia. Yang keempat, menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga dekat keduanya yang tidak pernah terjalin. Yang kelima, memuliakan teman dekat keduanya. Yang keenam, bersedekah atas nama orang tua yang telah tiada. Selama orang tua masih hidup, itulah kesempatan emas untuk berbakti kepada orang tua, karena berbakti kepada kedua orang tua adalah jalan termudah untuk masuk ke surga. Dari Abu Dardah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga kita semua senantiasa berdoa dan bersedekah atas nama kedua orang tua, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.